Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Ita Purnamasari dari kelas 3B D4 TKI. Ingin menjelaskan tentang praktikum simulasi proses pada bagian continuous stirred tank reaktor. Di sini kita akan mengetahui lembar kerja dari saya, lembar kerja mahasiswa, dimulai dari prosedur terlebih dahulu. Untuk sebelum ke langkah prosedur, kita harus mengetahui tujuan dari continuous stirred tank reaktor terlebih dahulu. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama itu menentukan konstanta laju reaksi di CSTR dengan berbagai variabel suhu. Yang kedua, menentukan energi aktivasi reaksi. CSTR sendiri ini terdapat input dan output di saat reaksi yang berlangsung. Di sini ada prosedur atau langkah kerja dari pengoperasian continuous stirred tank reaktor. Yang pertama, kita harus menghitung volume reaktor terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Dengan kita harus mengisikan reaktor tersebut dengan air sampai batas yang ditentukan. Kemudian kita ukur volume air tersebut dengan cara kita mengeluarkan air tersebut dengan membuka drain valve-nya yang ada di bawah reaktor. Baru kita mengukur volumenya dan kita mengetahui volume dari reaktor tersebut. Yang kedua, kita menyalakan alat sirkulasi air pada water batch dan kita mengatur suhu yang diinginkan. Untuk variabel suhu nanti sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing. Yang ketiga, kita menyiapkan larutan etil asetat dan NaOH dengan konsentrasi dan volume yang sama sebesar 0,05 molaritas dan 5 liter. Mengapa dia konsentrasi dan volumenya sama? Karena yang diinginkan itu equimolar. Yang dimana equimolar itu mol dan volume maupun flow rate yang saat masuk ke dalam reaktor itu harus sama. Yang keempat, di sini mengisikan tangki feed 1 dan tangki feed 2. Untuk tangki feed 1 itu dengan larutan NaOH dan yang tangki feed 2 itu dengan larutan etil asetat. Langkah kelima, kita membuka software CHEM 304 stirred tank reaktor yang ada di PC. Kemudian kita ke langkah yang keenam, mengatur waktu untuk sampling, yaitu waktunya setiap saat sampling itu dilakukan 30 detik, yang pengambilannya itu secara continuous. Kemudian langkah ketujuh, mengaktifkan jendela mimik diagram yang ada di PC. Langkah ke-8, kita memasukkan volume reaktor yang telah diukur. Tadi kan kita mengukur terlebih dahulu volume reaktor. Ternyata didapatkan volume reaktornya itu sebesar 1,11 liter atau 1,118 desimeter kubik. Langkah yang ke-9, kita memasukkan data suhu reaksi pada tulisan temperatur yang muncul di PC. Nanti temperaturnya itu ada 20, 30, 40 dalam derajat Celcius. Langkah ke-10, kita memasukkan konsentrasi umpan dari NaOH dan etil asetat pada tabel NaOH concentration dan ETEC concentration. Langkah ke-11, kita pastikan drain valve reaktor sudah tertutup. Baru kita lanjut ke langkah 12. Kita menyalakan kedua pompa dan mengatur pengaduk. Kedua pompa umpan ini milik NaOH dan etil asetat. Langkah ke-13, posisikan switch pompa pada manual. Atur pompa umpan sampai memberikan laju alir 30 ml per menitnya. Lanjut ke langkah 14, kita posisikan switch pengaduk pada manual. Atur agitator speed-nya ke dalam nilai 7. Lanjut ke step yang 15, kita memastikan semua input telah sesuai variabel yang kita
inginkan sebelum proses dimulai. Langkah ke-16, kita klik Go, pindah ke jendela tabel pengamatan yang ada di PC. Langkah ke-17, kita amati sampai proses mencapai steady state. Kemudian langkah ke-18, klik icon stop saat memang data telah terpenuhi. Data telah terpenuhi itu yang dimana misal pada saat T 240 second itu dia datanya tetap di 54 terus. Itu berarti kalau selama 5 menit itu ternyata datanya stabil, itu bisa di stop. Kemudian langkah ke-19, matikan kedua pompa dan pengaduk. Di langkah 20, mengeluarkan semua isi reaktor dengan membuka drain valve di bagian bawah reaktor. Langkah 21, melepaskan probe conductivity dengan membilas dengan air demineralisasi supaya di saat penggunaan untuk variabel suhu yang kedua, probe yang telah digunakan itu tidak terkontam dengan praktik yang pertama. Kemudian kita pasangkan kembali. Langkah yang terakhir, kita melakukan pengambilan data pada variabel baru atau variabel suhu yang kedua dengan cara klik Begin New Result di sebelah tombol Go. Baru kita ke langkah pengambilan data. Di sini ada gambar dari skema dari alatnya. Nah, bisa dilihat di sini kalau tidak muncul angkanya berarti data yang dimasukkan itu belum benar. Di sini kan yang dimasukkan ada temperatur, volume, NaOH concentration, NaOH flow rate dari NaOH dan flow rate dari etil asetat. Karena di dalam petunjuk pengerjaan di situ disuruh pada T 20 derajat Celcius, nanti diisikan temperaturnya 20 derajat Celcius di kolom ini, di sel ini. Kemudian flow rate masing-masing itu milik dari NaOH itu 31,6 ml per menit dan etil asetat 32,3 ml per menit. Serta volume yang diukur tadi kan memang sudah 1,118 desimeter kubik atau liter. Setelah semua data yang diperlukan oleh PC telah terisi, kita bisa mendapatkan data eksperimen. Di sini ada waktu dalam detik, karena memang intervalnya dalam detik, setiap 30 detik. Kemudian ada konsentrasi dari NaOH, ada flow rate dari etil asetat dan flow rate dari NaOH, serta kecepatan pengaduk di reaktor, serta suhu reaktor yang tadi telah ada di petunjuk pengerjaannya itu 20 derajat Celcius. Kemudian volumenya di sini 1,118 liter. Kita konversi terlebih dahulu untuk waktunya dari detik ke menit dengan dibagi 60. Nah, Ca ini kan konsentrasi dari reaktan A yang dimana reaktan A adalah NaOH, natrium hidroksida. 0,019 ini adalah berupa Ca0, baru ke Ca1. Kenapa kok Ca0? Karena dia di saat T sama dengan 0. Kemudian kita cari 1 per Ca. Untuk mencari Xa, bagaimana? Rumus dari Xa ini diambil dari rumus Ca0 sama dengan Ca sama dengan Ca0 dikali 1 min Xa. Kemudian tinggal dipindah ruas, bisa didapatkan dengan Ca0 dikurangi Ca per Ca0. Untuk mencari Xa per 1 min Xa. Setiap 30 detik sampai detik ke 2040.
baru kita plot di grafik lah. Plot di grafik itu gunanya untuk apa? Kembali lagi ke tujuan tadi yang pertama, yaitu menentukan konstanta dari laju reaksi. Di sini caranya menentukan K atau konstanta laju reaksi itu dengan dua cara, yaitu dengan konsentrasi dan konversi. Untuk dengan cara konsentrasi ini, kita plotkan di grafik dengan sumbu Y1 per CA, sumbu X, waktu. Setelah diplotkan, kita trendline, kita cari persamaan linearnya. Ternyata didapatkan 0,241 ini adalah slope dan X-nya ini adalah waktu, Y di sini adalah 1 per CA dan intercept di sini adalah 1 per CA 0. Karena dari rumus di sini itu 1 per CA itu sumbu Y dan slope-nya itu adalah K serta X itu adalah waktu dan 1 per CA0 itu adalah intercept. Maka diketahui K di sini adalah 0,241. Yang kedua dari grafik konversi. Sumbu Y XA per 1 min XA. Sumbu X di sini adalah waktu. Setelah diplot, sama juga di trendline. Nah, kita tidak memasangkan intercept di grafik yang konversi. Kita mendapatkan slope 0,047. Namun tidak lain itu bukan K-nya, tapi masih karena slope di sini itu kan CA slope sama dengan CA0 dikali K. Jadi untuk mencari slope-nya sendiri harus dibagi dengan CA0. Nah, bisa dilihat. Nah, ternyata konstanta laju reaksi pada suhu 20 derajat Celcius itu menghasilkan konstanta yang bernilai sama konsentrasi maupun saat konversi. Karena konstanta sendiri itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi maupun konversi. Kemudian data pengamatan yang kedua lah. Sama juga, cuma di sini beda variabel suhu. Untuk variabel suhu di sini dia menggunakan 30 derajat Celcius, volumenya tetap, volume reaktor, terus fluorid NaOH-nya di sini karena 31,5, kita isikan 31,5, dan volume fluorid dari etil aseta di sini 32,3 ml per menit. Ini sebenarnya mililiter per menit ya, bukan mol per menit. Setelah diisikan data tersebut, ternyata didapatkan data eksperimen seperti ini, sama seperti yang set 1 tadi. Waktu, konsentrasi NaOH, fluorid etil asetat, fluorid dari NaOH, dan kecepatan pengaduk serta suhu dari reaktor. Juga ada volume reaktor. Pertama kita konversi dulu, di sini CA milik NaOH, kita cari 1 per CA, baru XA, dan baru kita cari XA per 1 min XA. Jika data sudah terlengkapi sampai ke waktu 2790 second, kita baru plot ke grafik. Caranya juga sama, sumbu Y1 per CA, sumbu X menit. Nah, di sini 0,4217 ini kan dari persamaan linear di trendline tadi, itu adalah nilai K. Nah, di sini kita isikan di nomor 1 ini untuk konstanta laju reaksinya. Kemudian yang kedua di sini 0,007 ini perlu dibagi CA0 karena slope di sini adalah sama dengan CA0 dikali K. Jadi kalau mencari K harus dibagi CA0. Dari kedua grafik di atas, bagaimanakah nilai konstanta laju reaksi? Ada perbedaan atau tidak? Jika ada, apa penyebabnya? Ternyata tidak. Dan tidak ada penyebabnya karena K sendiri itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi maupun konversi. Sama untuk yang set ketiga, dia di sini hanya beda memakai
suhu, variabel suhu di sini 40 derajat Celcius. Volumenya juga masih sama, 1,118 liter, karena memang volume reaktornya dari awal telah diukur. Kemudian flow rate NaOH diisikan 31,5 sesuai petunjuknya. Flow rate untuk etil asetat 32,3. Setelah diisi, dapat juga data eksperimen. Dari data eksperimen, kita konversi dulu dari waktunya yang detik, jadikan menit dibagi 60. NaOH di sini adalah konsentrasi reaktan A. Di sini ada flow rate etil asetat, flow rate dari NaOH, kecepatan mengaduk, suhu reaktor, dan volume reaktor. Kemudian kita cari 1/Ca, kita cari XA, kita cari XA per 1 min XA. Sampai detik ke 1980. Kita itu sebenarnya kalau pakai Excel itu cuma cari yang awal aja, nanti tinggal di drag gitu aja. Memudahkan karena datanya juga memang banyak, jadi tidak perlu satu-satu. Kemudian untuk yang pengeplotan grafik. Nah, di grafik untuk yang konsentrasi, di sini sumbu Y 1/Ca, sumbu X waktu atau menit. Di sini slope di sini sama seperti tadi, dia adalah nilai dari K. Intercept di sini dia adalah 1/Ca0. Diisikan di nomor 1 karena ditanya berapa nilai konstanta laju reaksi saponifikasi di atas di saat grafik hubungan 1/Ca terhadap waktu. Kemudian yang kedua, kita plot di sumbu Y XA per 1 min XA, sumbu X T dalam menit, baru di add trendline, dihasilkan slope-nya ini masih dalam Ca0 dikali K, sehingga harus dibagi dengan Ca0, maka didapatkan 0,3117. Nah, ini sama, cuma beda 0, sekian, 0,00 sekian. Karena tidak ada perbedaan, karena K sendiri itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi maupun konversi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mencari energi aktivasi. Caranya bagaimana? Kita harus tahu suhunya, konstanta laju reaksi. Nah, karena suhunya tadi masih dalam derajat Celcius, namun yang diminta energi aktivasi di sini adalah Joule per mol dan R-nya di sini adalah Joule per mol K, maka suhunya harus menyesuaikan karena di sini K, maka harus ditambah dengan 273,15. Sini suhu 20, suhu ke 30 dan suhu ke 40 dalam satuan Kelvin. Kemudian K di sini karena tadi kan ada perbedaan 0,00 sekian, maka saya tambahkan, saya bagi 2, jadi nilai rata-rata. Maupun K1, K2, dan K3. 1/T kita cari, lah len K di sini, len K1, len K2, dan len K3. Baru kita buat grafik, kita plotkan di sini. Nah, di grafik di sini, sumbu Y-nya itu adalah len K, sumbu X-nya itu 1/T. Ternyata kita add trendline didapatkan slope-nya itu minus. Lah, kan banyak yang kok minus, nanti energi aktivasinya ini minus atau plus. Ternyata plus, positif. Mengapa demikian? Karena rumus dari persamaan Y-nya ini kan adalah nilai dari len K, kemudian slope-nya ini adalah nilai dari minus per RA, dan X di sini adalah seperti plus intercept di sini adalah len K0. Jadi nanti untuk mencari energi aktivasi harus dikalikan dengan nilai R. Dan di sini slope-nya negatif. Negatif dengan negatif kan tadi rumusnya minus per E per A. Jadi sebenarnya di sini minus kali minus. Cuman
langsung saya nilaikan positif karena memang minus kali minus itu hasilnya positif. Nah, kita jawab pertanyaan berikut. Buatlah pembahasan tentang bagaimana suhu itu mempengaruhi laju reaksi dan apakah reaksi tersebut reaksi eksoterm atau endoterm. Nah, karena di sini memakai suhu 20, 30, dan 40, ternyata itu dapat mempengaruhi laju reaksi. Di mana ditinjau dari kinetika reaksinya, kecepatan reaksi saponifikasi pada reaktan NaOH dengan etil asetat itu dapat mempercepat laju reaksi dengan adanya kenaikan suhu dan adanya pengadukan di CSTR. Karena adanya pengadukan dan penambahan suhu tadi, dia itu dapat mempercepat tumbukan antar partikel. Sehingga energi kinetik dari reaksi tersebut meningkat. Reaksi apakah yang terjadi pada saponifikasi reaktan NaOH dan etil asetat? Dia termasuk reaksi eksoterm yang ditandai dengan melepasnya kalor dari sistem ke lingkungan. Kenapa bisa? Karena dia dapat diketahui reaksi eksoterm itu karena adanya kenaikan suhu tadi. Semoga dari penjelasan saya untuk praktikum continuous stirred tank reaktor dapat difahami dan dimengerti. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.